Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 4? Semuanya sehat ya? Sebelum saya jelaskan materi, terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari meskipun lewat video online, mudah-mudahan bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Di sini saya akan menjelaskan kitab Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal Islam sangat membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Memang setiap dakwah itu harus ada pengorbanan dan perjuangan. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad harus mengajak orang-orang jahiliyah yang sudah kental dengan peribadatan jahiliyahnya, menyembah berhala, tetapi dengan ketabahan, kesabaran, dan kegigihan yang dimiliki oleh Nabi serta para sahabat dalam menegakkan ajaran Islam, lambat laun pengikut agama Islam semakin berkembang. Jalan dakwah pada saat itu tidaklah mudah, tidak semudah membalikkan tangan, bahkan hinaan, ejekan, siksaan, bahkan ada yang dibunuh, bahkan harus disiksa oleh para pemimpin orang kafir Quraisy dalam mempertahankan akidah Islam. Kalau istilah sekarang itu ya jahiliyah tetap, tapi jahiliyahnya bukan jahiliyah zaman dahulu, tapi jahiliyah modern. Kita guru merubah anak jahiliyah modern seperti game online. Nah itu masuk juga jahiliyah anak-anak. Itu juga dirubah bagaimana kesibukan kita tidak seperti itu, melainkan belajar dan lain sebagainya. Jadi anak yang baik. Mereka ada yang meninggal dunia karena tidak ingin melepaskan akidah Islam, bahkan taruhannya nyawa. Itulah sebuah perjuangan dan pengorbanan. Apapun itu ya. Pertama kali Nabi berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi. Suku Quraisy adalah suku terbesar dan terhormat di Jazirah Arab. Jadi kebanyakan orang Quraisy itu menyembah berhala, padahal menyembah berhala adalah dosa besar, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang kafir adalah termasuk orang yang suka minum-minuman keras, berlaku kasar pada perempuan, menyiksa budak-budak, bahkan membunuh anak perempuan karena dianggap cacat. Istilah yang F itu ya termasuk cacat tadi istilahnya. Nah ini sebuah perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada waktu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Menjelang usia 40 tahun. Jadi sebelum umur 40 tahun Nabi itu suka berkholwat, menyendiri, ta'abbud, ada istilah menyendiri, beribadah, menghindari keramaian dunia. Nah akhirnya pada tanggal 17 Ramadan 601 Masehi beliau menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini pertama kali. Maka Iqra artinya bacalah dengan menyebut nama Allah. Maka kita ambil kesimpulan bahwasanya kita berhasil itu dengan dua. Satu, dengan sergap membaca, sering membaca, kemudian dengan menyebut nama Allah. Karena dengan menyebut nama Allah ilmu kita dapat berkah. Maka sebelum kita belajar terlebih dahulu berdoa. Melakukan aktivitas apa-apa harus berdoa dulu. Kalau kita membaca saja tanpa menyebut nama Allah, dalam artian berdoa kepada Allah, kurang barokahnya. Keberkahan kita akan kurang. Maka menumbuhkan minat baca itu penting. Tapi sekarang minat baca anak sekarang sudah merosot. Karena sudah banyak yang kecanduan game online. Nah itu tadi jahiliyah modern. Kadang senang game online. Kita game online saja 4 jam 3 jam kuat, tapi kita membaca setengah jam, bahkan 15 menit saja kita sudah merasa bosan. Nah inilah berarti kita sebenarnya masuk pada jahiliyah, tapi jahiliyah modern. Ya anak-anak ya, perlu diperhatikan itu. Nah, memang kita sendiri nggak tahu. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan. Guru hanya sebagai Guru itu hanya sebagai wasilah, pelantara saja. Hakikatnya ya Allah. Insya Allah guru-guru kalian, Nurul Ulum semuanya yakin, saya yakin.
mereka itu ikhlas dalam berjuang, ya, mengorbankan waktu mereka, ada mengorbankan kewajiban keluarganya demi kalian semuanya. Saya yakin harapannya guru-guru semuanya ya kalian bisa jadi orang yang lebih baik daripada guru-guru kalian. Guru kalian bangga kalau kalian bisa lebih baik daripada guru-guru kalian. Nggak ada guru berharap kalian di bawah guru kami, bawah guru-guru nggak ada. Itu harap. Kalau cara ngaji, ya itu kurang ikhlas anak-anak. Pun, nah turunnya wahyu ini akhirnya Nabi diangkat jadi Nabi ketika umur 40. Maka bisa jadi standar sejarah orang itu umur 40 itu bisa nampak karomahnya atau karomah dan tidak karamahnya. Itu standarnya, itu kemuliaannya itu tampak ketika umur 40. Diberi keistimewaan oleh Allah seperti Nabi ya. Tapi beda ya. Kalau Nabi kan diangkat jadi Nabi. Kalau orang biasa ya diberi kemuliaan oleh Allah. Tapi ya dengan harus tadi menyendiri, riyadhah. Apa riyadhah maksudnya ya, berusaha, beribadah, itu tadi. Nah, kemudian akhirnya waktu itu masih kemudian turun ayat kedua, yaitu ya ayyuhal mudassir ayat 1 sampai 7. Kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rijza fahjur wa la tanum tastaksir wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berkemul, berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan dan agungkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Memang itu harus bersihkan ya. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, yang jelek-jelek tinggalkan. Janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Kalau kita memberi apa-apa ya kita jangan berharap imbalan. Kalau saya sendiri senang itu memberi pada orang yang pelit. Kenapa? Pasti tidak kembali. Jadi tidak ada harapan, mesti kembali. Nah itu lebih senang saya daripada kita berharap kepada orang yang ada itu kita merasa tomak atau apa ya, minta kembali. Kadang kita lebih gitu. Nah ini yang kurang bagus pada diri kita. Ya, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Kalau kita urusan beribadah harus tetap bersabar. Ya dan urusan sholat, urusan semuanya itu harus bersabar. Bahkan urusan dakwah kita harus bersabar. Sebagai guru juga harus sabar menghadapi muridnya, begitu juga murid harus sabar menurut sama perintah gurunya. Wahyu yang kedua memberitakan bahwa beliau harus menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Nah, wahyu turun secara berangsur-angsur, makanya ada kadang makiyah, ada madaniyah. Kalau makiyah berarti kondisi surat itu ada yang makiyah, ada yang madaniyah. Kalau makiyah berarti turun sebelum hijrah, kalau madaniyah setelah hijrah. Dan dakwah Nabi itu kurang lebih sembunyi-sembunyi 3-4 tahun. Nah, kenapa kok sembunyi-sembunyi? Kenapa kok sembunyi-sembunyi? Biar orang waktu itu tidak kaget sesuatu dengan hal yang baru. Akhirnya selang beberapa 3-4 tahun itu akhirnya diperintah oleh Allah secara tidak terang-terangan. Tapi waktu dalam sembunyi itu Nabi sudah berhasil mengajak banyak orang sudah. Termasuk ada yang kita kenal kemarin kelas 3 As-Sabiqunal Awwalun. Siapa saja? Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Abu Bakar, itu termasuk. Kalau Ali bin Abi Thalib itu dari kalangan kecil, itu As-Sabiqunal Awwalun. Mereka yang pertama kali, yang waktu itu pertama kali langsung menerima ajakan Nabi. Banyak di sini, kalian buka halaman 5 itu. Ya, halaman 5 itu Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Nah, kalau perempuan ya itu ada ya di materi 1 sampai seberapa itu. Zubair bin Awam. Ya tadi Sayyidina Ali itu masuk ketika tahu Rasulullah sama Khadijah itu sujud, sholat, membaca ayat beberapa ayat. Akhirnya Sayyidina Ali ingin tahu, kemudian dia langsung memeluk Islam waktu kecil itu. Meminta pertimbangan pada pamannya Abu Thalib. Ya, makanya dalam sejarah itu Khadijah itu yang termasuk yang paling pokok mendukung dakwah Nabi, istrinya Nabi itu Khadijah itu ya. Maka kita harus kenal anak-anak daripada kita sering mengenal artis ya. Siapa yang tidak kenal Raffi Ahmad? Kadang kita ditanya siapa istrinya Nabi, kita tidak tahu. Yaitu Khadijah itu. Khadijah itu masya Allah istri yang ini perempuan ini itu Khadijah itu ya. Selalu mendukung Selalu mendukung suaminya dalam keadaan apapun, bahkan dunia hartanya dikorbankan untuk suaminya. Ini perlu ini ya, Bun.
Maka mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, itu orang-orang yang pertama kali ya masuk Islam. Kemudian apa? Ada dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, setelah beberapa kemudian Allah merintahkan Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Akhirnya Nabi itu berdakwah di Bukit Sofa itu. Pertama kali ini mengajak, dikumpulkan, mereka semuanya berkumpul dan menyerukan pada semua orang agar menyembah kepada Allah saja. Memberitahu orang untuk tidak menyembah berhala, bahwa kedudukan semua manusia itu sama di hadapan Allah, tidak ada bedanya antara hamba saya dan bangsawan, kecuali yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Nabi juga mengajak untuk berakhlak baik. Memang waktu itu memang masyarakat Arab sudah cerdas anak-anakku, cerdas sekali orang Arab itu. Makanya Nabi hanya di waktu itu terus innama buistuli utam mima makarimal akhlak, rawahul Bukhari wa Muslim itu ya. Kenapa kok diutus hanya menyempurnakan akhlaknya saja? Ya karena memang Nabi Muhammad itu yang dihadapi waktu itu masyarakatnya adalah cerdas-cerdas, bukannya bodoh, enggak. Mereka itu pintar-pintar, hanya saja kurang berakhlak. Kalau ingin itu ya tadi yang membedakan itu. Makanya dinamakan jahiliyah itu apa? Zaman kebodohan. Tapi istilahnya mereka sebenarnya cerdas. Ahli cerdas. Makanya sampai Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, step by step itu. Ya karena kecerdasan orang Arab. Setelah Nabi Muhammad menceritakan dirinya sebagai utusan Allah kepada sanak familinya, beliau mendapat dukungan penuh terutama dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu yang mendukung. Ketika Nabi dihalangi, Abu Thalib maju itu, yang mendukungnya itu. Akhirnya diberi peringatan saudara-saudaranya, ancaman, siksaan, kabar gembira kalau kita nurut gini. Akhirnya ada yang berontak itu, termasuk Abu Lahab itu yang berontak itu. Abu Lahab. Kemudian turunlah firman Allah, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Inna kafainakal mustahziin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya mereka memelihara engkau dari kejahatan yang memperoleh engkau, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Mereka itu menjadikan sekutu, yaitu berhala dan lain sebagainya. Mereka akan tahu akibatnya. Memang akan tahu akibatnya besok. Kemudian Rasulullah juga akhirnya pidato di Bukit Sofa itu sampai ketiga kali. Ketiga kali Al-Hijr 94 turun itu, dan beliau berdakwah kepada seluruh lapisan masyarakat, baik semua golongan bangsawan. Di tengah-tengah orang buahnya itu Abu Lahab bahkan ikut kumpul juga waktu itu. Abu Lahab itu paman Nabi sendiri yang justru melawan itu. Kamu Nabi Muhammad mengumpulkan kita ternyata hanya untuk ini. Wah, marah sekali dia. Dia menghasut masyarakat juga waktu itu. Akhirnya turun ayat itu, tabbat yada abi lahabi watab ma tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu tadi. Saya selana ronda talabi wa mra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ini cilaka Abu Lahab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Karena menentang Nabi. Ini akhirnya turun ayat Nas ini. Nah, ini tadi ayat fenomena ini ya, ayat yang trending juga termasuk salah satu musuh Nabi yang dinas dalam Al-Qur'an. Tapi masih pernah kerabat. Tapi di sisi lain Abu Lahab itu punya kebaikan waktu itu. Ketika Nabi lahir, Abu Lahab senang sekali sampai merdeka budaknya. Makanya Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan dari Allah. Keringanan oleh Allah ketika hari Senin. Itulah pada waktu Nabi berseru di Bukit Sofa. Itu yang ketiga kalinya. Karena pidato di Bukit Sofa yang kedua, itu dibuka halaman 8 itu. Setelah pertemuan pertama tidak berhasil, Nabi Muhammad kembali mengundang sanak keluarganya, kerabatnya untuk berkumpul di Bukit Sofa. Beliau membuka pidatonya, saudara-saudara, bahwasanya aku orang yang memelihara kalian. Nabi itu siap melihara
jaga kalian, aku tidak akan bersusah kepada kalian. Memang Nabi tidak pernah berdusta. Ya, Nabi itu tabligh, amanah, amanat ya amanat. Fatona, itu. Nabi itu punya sifat 4 itu. Nah, kalau kita kan enggak, ya. Kadang kita dibilangin, ayo anak-anak kerjakan, ya kadang enggak kerjakan. Ya itu. Kalau Nabi diperintah Allah, ya gini ya perintah nurut Nabi. Itu sungguh kamu akan menerima balasan setimpal. Jikalau kita apa? Kamu akan dihidupkan sebagaimana kamu bangun dari tidur. Memang orang meninggal itu kayak tidur itu ya, umur turu, umur tangi gitu. Besok juga dibangunkan kita ketika kita meninggal juga. Pun kalau kita baik ya balasannya surga. Gitu. Aku belum pernah mengetahui ada seorang bangsa Arab yang datang kepada bangsanya dengan sesuatu yang lebih utama daripada yang telah aku datangkan kepada kamu. Sungguh aku datang kepada kalian semua dengan membawa kebaikan di dunia akhirat. Tapi intinya Nabi itu berseru dengan apa ya? Mengajak kalian untuk menyembahnya, mengajak pada Allah maksudnya. Siapakah di antara saudara-saudara yang siap membantu aku dalam urusan ini? Wah, akhirnya suasana dalam pertemuan kedua tersebut mulai gaduh. Dan orang-orang datang mulai gelisah, mereka mulai dihinggapi rasa takut. Wedi engko diteror karo Abu Lahab sak grup-grupe. Dan mereka kan pembesar-pembesar. Nah, ini diteror ini nanti takut. Tapi Nabi tidak pernah takut. Itulah hebatnya. Nabi nomor sahabat orang yang sudah punya keyakinan yang kuat terhadap Allah. Itu. Hanya sebagian kecil saja yang masih setia mendengarkan dan bertahan menanti pertemuan selesai. Sebagian ada yang dukung, sebagian ada yang meledek juga seperti Abu Lahab meledek. Saudara-saudara keturunan Abdul Muthalib demi Lata dan Uzza. Abu Lahab, sungguh Muhammad itu gila loh, dikatakan gila. Orang ya gila. Dikatakan gila, tangkaplah Muhammad, sudah tamjarakan. Wah, akhirnya Abu Thalib juga maju melindungi Nabi. Mau sempat Nabi itu ditukar dengan orang barang, pokoknya kon meleren meneng maksudnya. Itulah sebuah perjuangan anak-anak, ketabahan Nabi yang luar biasa yang pasti kita contoh ya. Jangan sampai kita mencontoh yang apa ya kurang positif. Ya, kita belajar bagaimana kita meniru kesabaran Nabi dan ketabahan Nabi ini kita tiru. Bagaimana kehidupan beliau, maka kita harus paham betul anak-anak sejarah itu ya. Makanya penting belajar sejarah itu biar tahu kehidupan mereka itu gimana. Ini yang menjadikan semangat kita semangat kita menghadap pada Allah, semangat kita memperjuangkan nilai-nilai Islam, panji-panji Islam itu ya lewat baca sejarah. Baca orang-orang salafun soleh, orang-orang soleh-soleh terdahulu gimana memperjuangkannya mereka. Niat mereka itu gimana, ketulusan mereka dalam berdakwah. Ya inilah sama dengan guru-guru kalian, ketulusan guru-guru kalian dalam mendidik kalian. Ya kalian doakan mudah-mudahan guru-guru kalian ini sabar, punya ketabahan dalam mendidik kalian. Mudah-mudahan doa-doa guru kalian ini mustajabah semuanya, sehingga bisa mengantarkan kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bermanfaat. Dan harapan guru kalian semuanya di MI Nurul Ulum, mudah-mudahan kita juga diberi harapan kalian kepada kalian ya. Harapannya adalah mudah-mudahan kalian lebih baik daripada guru-guru kalian, kesuksesan kalian lebih baik daripada guru-guru kalian semua. Ini harapan semua guru, anak-anak ya. Tadi yang penting dalam sejarah itu adalah membaca kuncinya sejarah itu, cerita itu membaca ya. Insya Allah dengan adanya perpus baru itu juga banyak sejarah-sejarah, mulai sejarah Nabi, sejarah Wali Songo dan lain sebagainya, cerita-cerita yang memberi motivasi kalian ada. Alhamdulillah dengan adanya perpus El-Fatah ini yang diketuai oleh oleh Pak Holi, Bu Faiza, Bu Zuria, Pak Zulfam, ini insya Allah suasana yang menarik. Tolong anak-anak itu dihidupkan dengan kita membaca. Di situ ada buku sejarah, buku pelajaran umum, pelajaran agama. Yang satu tujuannya adalah bagaimana kita menjadi anak-anak yang minat baca. Cukup sekian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk tugasnya kamu halaman 9, kamu centang itu benar atau salah itu. Tapi ini kamu tahu bisa benar salahnya ini dengan membaca dulu. 3 anggar centang saja.
Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq. Benar apa salah? Nah, kalau kamu baca pasti bisa jawab. Kalau kamu nggak baca, wah kuncinya membaca. Wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad agar mulai berdakwah dalam surat Al-Mudathir ayat 1-7. Wah, ini benar atau salah? Baca ini. Ini baca ini ya. Kalau nggak baca nggak bisa itu. Itu saja ya untuk tugasnya apa? Halaman apa? 9 itu. Nyentang saja itu ya. Nanti difoto saja nggak apa-apa, difoto. Nanti untuk nilai pengoreksian ya tetap besok. Biar kamu. Nonton nggih? Untuk ketapan Nabi Muhammad nanti setelah ini ya untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.